Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar dari rumah. Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar di tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Sekarang kita ada di pembelajaran 6. Yang akan kita pelajari bersama-sama di pembelajaran 6, yang pertama, pentingnya bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, perbandingan pecahan. Yang ketiga, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, sekarang kita lihat kegiatan Siti dan teman-teman. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini, Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Nah, di sini karena terlambat, Edo akhirnya meminta maaf kepada teman-temannya. Lalu mereka mulai mengerjakan tugas. Ya, di sini Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kalian masih ingat apa itu sikap bersatu? Ya, sikap bersatu adalah sikap yang mengutamakan kepentingan bersama dalam kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Sikap bersatu dalam keberagaman sangatlah penting karena memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, menciptakan kerukunan. Dan yang ketiga, mempererat rasa persaudaraan. Jadi, walaupun kalian dan teman kalian tidak memiliki hubungan saudara, tetapi karena kalian sudah bersatu, maka hubungan kalian dan teman-teman kalian seperti saudara. Nah, kembali lagi pada kegiatan Beni dan teman-temannya yang membuat media tentang pecahan. Sekarang Ibu bertanya, apakah kalian masih ingat apa prinsip dari perbandingan pecahan? Ya, dalam penyamaan penyebut, pembilang dan penyebut harus dikalikan bilangan atau angka yang sama. Ini prinsip pertama dalam perbandingan pecahan untuk pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, yang kedua, ada prinsip jika penyebut sudah sama, maka tidak perlu menyamakan penyebut lagi. Kita langsung membandingkan pembilangnya. Kita lihat cara membedakan tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Nah, tanda ini adalah tanda yang menyatakan lebih kecil dari. Lalu, tanda ini yang menyatakan lebih besar dari. Dan ada tanda sama dengan, yang artinya jika perbandingan pecahan itu bernilai sama. Cara kalian membedakan cukup gampang. Untuk tanda lebih kecil dari, kalian tinggal isi garis di sebelah kiri tanda. Maka terlihat seperti huruf K. Nah,
Jadi kalian sudah bisa membedakan antara tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Hanya saja saat kalian mengerjakan soal, kalian tidak perlu mengisi garis di sebelah kiri tanda. Ini hanya cara untuk kalian membedakan antara tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Nah, sekarang coba kalian lihat pernyataan berikut. Pecahan 1/2 lebih besar dari 2/3. Apakah pernyataan ini benar? Belum tentu. Kita bisa buktikan dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Ya, kita tulis pecahan 1/2 dan 2/3. Lalu kita fokus kepada masing-masing penyebutnya. Dalam penyamaan penyebut, kalian perlu mengalihkan dengan penyebut pembanding. Seperti 1/2 yang akan dibandingkan dengan 2/3, maka pecahan 1/2 akan dikalikan dengan angka yang merupakan penyebut dari 2/3, yaitu 3. Nah, karena di sini penyamaan penyebut, maka penyebut dulu dikalikan. Ya, di 1/2, 2 dikalikan 3. Karena penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. Sehingga hasilnya 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, pecahan 1/2 senilai dengan 3/6. Selanjutnya, kita lihat pecahan 2/3. Karena pecahan 2/3 akan dibandingkan dengan 1/2, maka kita fokus pada penyebut dari pecahan 1/2, yaitu angka 2. Nah, penyebut inilah yang akan digunakan untuk mengalihkan penyebut pada pecahan 2/3. Ya, angka 3 yang merupakan penyebut dari pecahan 2/3 dikalikan 2. Karena penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. Hasilnya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi, pecahan 2/3 senilai dengan 4/6. Selanjutnya, kita bandingkan pecahan 3/6 dan 4/6. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka kita fokus kepada pembilang. Mana yang lebih besar? Pembilang 3/6 atau 4/6? Ya, pembilang 3/6 adalah 3 dan 4/6 adalah 4. Jadi, mana lebih besar? Angka 3 atau angka 4? Ya, angka 4 lebih besar dari angka 3. Sehingga tanda yang tepat adalah tanda lebih kecil dari. Karena angka 3 lebih kecil dari angka 4. Nah, ini kan pecahan yang sudah kalian samakan penyebutnya. Bagaimana kita kembalikan dengan posisi semula? Ya, antara pecahan 1/2 dan 2/3. Tandanya yang tepat /2 lebih kecil dari 2/3. Nah, jadi pernyataan 1/2 lebih besar dari 2/3 adalah salah. Yang tepat adalah 1/2 lebih kecil dari 2/3. Jadi pernyataan ini sudah salah. Selanjutnya, nah sekarang kita lihat pecahan 4/8 lebih kecil dari 6/8. Apakah pernyataan ini sudah tepat? Ya, kita bisa buktikan. Caranya adalah dengan membandingkan pembilangnya. Kenapa Ibu langsung membandingkan pembilang? Karena pecahan 4/8 dan 6/8 sudah memiliki penyebut yang sama. Jadi, kita tulis masing-masing pembilang
dari 4/8 dan 6/8, yaitu angka 4 dan 6. Sekarang kita bandingkan angka 4 dan angka 6. Mana yang lebih kecil nilainya, angka 4 atau angka 6? Ya, yang lebih kecil adalah angka 4. Maka tanda yang tepat untuk membandingkan angka 4 dan 6 yaitu tanda lebih kecil dari. Jadi, pernyataan 4/8 lebih kecil dari 6/8 sudah tepat. Jadi, ini pernyataannya sudah benar ya. Nah, itu dia cara kalian dalam mencari tahu dan membuktikan pernyataan tentang perbandingan pecahan. Nah, di sini Lani berbicara kepada Siti dan Dayu. Ya, pembicaraannya tentang tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi, kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Nah, apa yang dikatakan Siti ini ditanggapi oleh Dayu. Wah, senang sekali. Kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Mau tahu apa berita di televisi yang ditonton oleh Lani? Ya, judulnya BMKG, tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Kita baca bersama ya isi beritanya. Jakarta Greeners. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang biasa disingkat BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun, kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, jadi di sini kalian sudah mendapatkan info bahwa BMKG adalah badan yang memperkirakan atau memperakirakan cuaca. Jadi kita bisa tahu perubahan cuaca apa saja yang terjadi berdasarkan pengamatan BMKG. Nah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.